Selamat pagi, nama saya Wahyu Amirullah dengan NIM 28025 14025 dari kelas JNCA, Karakter Building Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning mata kuliah CB Kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan mulai dari latar belakang masalah. Permasalahan utama yang kami angkat adalah isu sampah dan konsumsi berlebihan. Yang sesuai dengan SDGs nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Indonesia menghasilkan 69,2 juta ton sampah pada tahun 2022, di mana lebih dari 60% berasal dari rumah tangga. Tingkat daur ulang masih rendah, hanya sekitar 7-10%. Selain itu, generasi Z yang tumbuh dalam era digital sering terjebak dalam pola konsumsi instan, fast fashion, dan budaya serba cepat. Padahal mereka juga memiliki potensi sebagai agen perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Lalu saya akan masuk ke rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah dalam proyek ini adalah apa dampak pola konsumsi berlebihan dan penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Yang kedua, bagaimana persepsi dan tindakan generasi Z terhadap upaya pencegahan sampah. Yang ketiga, bagaimana peran edukasi digital dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat menuju konsumsi berkelanjutan. Lalu saya akan langsung masuk ke hasil temuan di lapangan. Dari observasi kami, banyak masyarakat khususnya Gen Z sudah sadar pentingnya isu sampah, namun aksi nyata masih terbatas. Banyak yang hanya sebatas mendukung kampanye digital atau kliktivism tanpa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya akan mengutip dari lecture note 10 halaman 3. Masuknya literasi digital sebagai salah satu keahlian yang harus dimiliki dewasa ini tentu mengandung konsekuensi logis bahwa keahlian literasi digital adalah tuntutan umum dalam menjalankan kehidupan di masa kini. Nah, di sini karena literasi digital ini sudah menjadi salah satu bagian di hidup kita, maka hal-hal yang bisa kita ubah melalui literasi digital ini penting untuk kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari, seperti pernyataan saya sebelumnya. Kami juga menemukan bahwa akses informasi dan literasi digital sangat mempengaruhi tindakan nyata. Misalnya, konten edukasi di media sosial yang menarik dan singkat lebih mudah menggerakkan anak muda untuk memilah sampah atau mengurangi plastik sekali pakai. Lalu selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Solusi kami adalah melakukan kampanye edukasi lingkungan berbasis digital, berupa konten visual dan interaktif yang mudah dipahami. Kami mengusulkan kampanye masyarakat bijak, bumi lebih sehat, yang mengajak masyarakat untuk, yang pertama, mengurangi plastik sekali pakai, mendorong perilaku 3R, reduce, reuse, dan recycle, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Lalu yang ketiga, mengedukasi lewat media sosial agar pesan lebih cepat menyebar. Lalu refleksi pribadi saya setelah melakukan project based learning ini, dari proyek ini saya pribadi belajar banyak hal. Pertama, saya menyadari bahwa literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakan informasi secara kritis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini saya akan mengutip lecture note 10, literasi digital dan kewarganegaraan digital di halaman 3. Literasi digital tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi seperti keterampilan untuk menggunakan perangkat lunak dan internet dasar, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, mengadakan evaluasi, serta menggunakan informasi yang didapat dari sumber digital dengan penuh tanggung jawab. Amanta 2021. Lalu yang kedua, saya belajar bahwa nasionalisme di era global tidak hanya ditunjukkan dengan cinta tanah air, tetapi juga lewat partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan menghadapi isu global seperti sampah. Ini dan yang ketiga, saya memahami bahwa sebagai warga negara, saya punya hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Hak saya untuk hidup sehat hanya bisa terwujud kalau saya juga menjalankan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Dua hal di atas, yang pertama, saya kutip dari lecture note tentang nasionalisme dan identitas nasional dan berpartisipasi warga global halaman 5. Dalam kerangka nasionalisme juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pergeseran konteks nasionalisme menyebabkan konsekuensi bahwa orang tidak lagi bergantung hanya kepada identitas nasional yang sifatnya makrokosmos abstrak, namun lebih menekankan pada identitas yang lebih konkret, seperti negara modern, pemerintah yang bersih, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, karena
hak saya sebagai warga negara juga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tenang, sampahnya juga terkelola dengan baik. Nah, itu juga partisipasi saya dalam ikut mengelola juga berarti saya nasionalis gitu. Lalu yang selanjutnya saya juga mengutip dari lecture notes 4, hak dan kewajiban warga negara, halaman 3. Di sini manusia sebagai personal menerima hak asasi sejak ia terlahir atau memperoleh kehidupan. Artinya hak dan kewajiban itu baru ada kalau ada prasyarat atau prakondisi di kehidupan yang mendahulunya. Tiada hak dan kewajiban tanpa adanya sosok manusia yang ada, hidup dan mengada di dunia ini. Hak-hak manusia kita terima sebagai suatu kenyataan kodrati, sebagai konsekuensi natural dari keberadaan kita di dalam konteks tertentu, khususnya dalam konteks diskursus kita kali ini, yakni konteks negara. Semua hak yang kita manusia miliki itu sebetulnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Itulah sebabnya hak-hak itu juga kita sebut sebagai hak-hak kita sebagai warga negara dari suatu negara. Hak-hak warga negara itu kita terima sebagai suatu kenyataan yang terberi secara politis oleh negara. Oleh karena itu, untuk menerima hak kita untuk memiliki lingkungan yang bersih, tenang, dan damai, kita juga punya kewajiban untuk menjaga bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, demikian presentasi saya tentang Project Based Learning Character Building. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen, terutama Pak Petrus selama di kelas JNCA selama 1 semester terakhir. Semoga hasil kerja kelompok kami dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih.